Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi salamnya biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa ala zalika minasy syahidin. Apa kabar jamaah sekalian? Baik, alhamdulillah. Semoga yang hadir hari ini Allah berikan keberkahan, kelancaran, kesehatan, panjang umur, lancar semua urusan. Yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi galau mikirin hutang segera dilunasi hutang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir ada yang galau ngaji males apa gara-gara hutang, ya Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita dimulai jam 5:02. Insya Allah sekitar jam 6 kurang 15 menit kita adakan diskusi tanya jawab agar kajian ini lebih kena. Alhamdulillah, pagi ini kita akan membahas tentang fikih traveling, memahami fikih traveling. Kalau membuat kajian fikih traveling, tentu nanti kita akan juga mempelajari atau memahami fikih kuliner. Nah, fikih kuliner itu penting sekali, Pak. Kita kadang-kadang mempelajari fikih toharoh, fikih yang lain. Dalam setiap sendi kehidupan itu ada fikihnya, ada tuntunan ibadahnya. Nah, pagi ini insya Allah kita akan bahas tentang fikih traveling. Nah, kebetulan kajian ini sering saya bahas di PT Sinarmas, PT Humpus, ya. Banyaklah perusahaan-perusahaan yang kebetulan setiap bulan mengundang saya untuk bikin kajian, ya. Baik, kita akan mulai traveling, Pak. Ayatnya kita semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait allati at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ayat ini li'ila fi Quraisy, namanya surat Al-Quraisy. Adanya di juz amma, kita semua hafal itu ya. Sering kita baca. Tapi kandungan makna ayatnya barangkali di antara kita ada yang belum tahu. Ayat ini menceritakan bagaimana kebiasaan, habit, hobi orang-orang Quraisy itu adalah rihlatash syita. Rihlah itu artinya jalan-jalan, Pak. Jadi salah satu senengannya orang Quraisy itu jalan-jalan, traveling. Rihlatash syita iwas-shayf. Dan hukumnya sunnah. Kok bisa sunnah? Iya, karena Rasulullah suku mana itu? Suku Quraisy. Jadi salah satu kesenangan Rasulullah juga jalan-jalan, Pak. Ya, traveling. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Jalan-jalannya enggak mengenal musim. Mau musim panas kayak, musim dingin kayak. Ya, kalau di Arab musim cuma dua, sangat panas, sangat dingin. Jadi rihlatash syita'i was-shayf itu kalau jalan-jalan, kalau rihlah itu enggak peduli musim panas, musim jalan-jalan aja. Rasulullah senang jalan-jalan, Pak. Makanya hukumnya sunnah. Ya, dalam bahasa kita orang Inggris bilang traveling. Ada juga yang bilang touring. Sama tuh. Ada yang bilang rekreasi. Ada juga bilang wisata. Ada juga, nah ini bahasa Arab nih, safar. Safar. Sama artinya jalan-jalan. Ya. Piknik, sama.
Piknik sama. Jadi ayat ini sebetulnya Pak, kita diperintahkan untuk jalan-jalan. Jangan menang baik di rumah, jalan-jalan. Beda wajahnya cerah orang jalan-jalan Pak. Kalau ada orang yang wajahnya agak-agak merengut, itu kurang piknik. Kurang piknik, harus segera piknik. Iya, piknik. Mana dalilnya Ustadz? Mana buktinya kalau Rasulullah itu tuh senang jalan-jalan? Ada. Uwais Al-Qarni itu Pak. Uwais Al-Qarni, saya nggak cerita soal apa yang dikerjakan Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya itu dari Yaman sampai ke Mekah. Tapi buktinya Uwais Al-Qarni beberapa kali di musim haji mau ketemu dengan Rasulullah, nggak berhasil ketemu. Setiap ke rumahnya Rasulullah, kan dia mikir saya ini orang Yaman, kebenaran mau pergi haji, nggak sempurna, kurang lengkap kalau ke Mekah nggak mampir ke rumahnya Rasulullah. Nah, dia mampir ke rumah Rasulullah, ditanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Uwais Al-Qarni dari Yaman, jauh, mau ketemu Rasulullah. Ada nggak? Nggak ada. Dia lagi rihlah, lagi jalan-jalan. Oh gitu. Pada musim haji berikutnya sama juga, nggak ada. Dia lagi rihlah. Artinya Rasulullah itu salah satu kesukaannya, kegemarannya itu jalan-jalan Pak. Jadi kalau ibunya ngajak jalan-jalan, jangan berpikir ngabisin duit, jangan. Bismillah, itu sunnah Pak. Makanya saya bilang tadi, kalau ada yang wajahnya kurang-kurang senyum, wajahnya kok kayak dompet tanggung bulan, nah itu ajak piknik nih Pak. Insya Allah cerah lagi. Bahkan di dalam Al-Quran, selain surat Al-Quraisy tadi itu, ada surat Al-Mulk ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, untuk mudah dijelajahi. Tuh, ya kan? Untuk mudah dijelajahi. Maka jelajahilah penjuru bumi ini. Jelajahilah penjuru bumi ini, kata Allah. Jelajahi. Ayo, kemana? Mau kemana jalan-jalan? Udah pernah ke Tasik? Belum. Jalan-jalan ke Tasik. Ada apa di Tasik? Udah jalan-jalan ke Tawangmangu? Belum. Jalan-jalan ke sana biar tahu Pak. Apalagi umur udah tua Pak, harus tahu Pak. Jangan sampai penasaran nanti. Taman Mini udah Taman Mini yang baru, Taman Mini baru lagi sekarang. Ya, karena. Tapi kita akan masuk pada hukumnya dulu Pak. Hukumnya. Nanti ada beberapa traveling yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada. Hukum traveling menurut Islam pertama wajib. Pertama, wajib. Lu bisa wajib Pak Ustaz? Iya, wajib. Traveling kemana wajib? Ke Mekah, ke Madinah, ke Aqsa. Wajib. Bahkan nanti saya kasih tahu hadisnya. Tidak boleh jalan kemana-mana sebelum ke situ dulu. Bahkan Imam Syafi'i mengharamkan jalan-jalan ke Paris kalau belum pernah ke Mekah. Jalan-jalan ke Amerika kalau belum pernah ke Mekah. Nanti saya kasih tahu hadisnya. Wajib. Yang kedua, jalan-jalan menjumpai orang tua kalau masih ada orang tua. Kita tinggal di Jakarta, tinggal di Tangerang. Orang tua kita tinggal di Wonogiri. Orang tua kita tinggal di Tasikmalaya, di Garut. Wajib. Itu traveling wajib. Ya. Dua, traveling sunnah atau safar sunnah. Kemana safar sunnah? Arisan. Arisannya di mana? Di Bogor. Itu sunnah Pak. Kenapa? Karena mau silaturahim. Halal bihalal. Sunnah karena mau silaturahim. Ada kajian di sana, di mana? Di sana, di Sentul. Ayo datang ke sana. Itu sunnah. Ada masjid baru. Datang yuk, ayo datang. Sunnah. Itu traveling sunnah. Yang ketiga ada traveling mubah. Mubah itu, hukum mubah itu artinya apa? Boleh. Enggak sunnah,
sunnah, nggak wajib, tapi boleh. Apa itu? Contoh, ini udah lama katanya nggak olahraga ke Bogor nih, kebun raya, nah itu boleh, nggak dilarang, boleh. Udah lama nggak kepik nih katanya olahraga, nah, dipik olahraga, boleh Pak. Udah lama nih katanya nggak ke Ancol nih, udah boleh itu, boleh. Yang keempat ada safar haram. Oh, ada yang haram? Ada. Kalau di sini mungkin jarang. Kalau di tempat saya Pak, di Meruya sana di Joglo, itu sering sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali ada bis pagi-pagi. Subuh pada bis. Saya tanya, "Pok, mau kemana Pok?" "Mau ziarah ke Banten." Ziarah bagus Pak, ziarah bagus. Tapi kalau ada kalimat begini, ya kali-kali aja katanya Sultan Hasanuddin bisa nolong saya. Ini yang haram. Kali-kali aja Sultan Hasanuddin bisa nolong saya. Pagi-pagi ada bis. Waduh Bang, pada gagah bener, ini mau kemana nih Bang? Mau ziarah Pak Haji ke 9 wali. Bagus ziarah. Mengunjungi orang-orang suci, sunnah hukumnya. Tapi ketika terbetik di hati mereka, nih gue punya hajat, anak gue ini lagi pada nyari kerja, mudah-mudahan Sunan Gresik bisa ngedoain gue, mudah-mudahan Sunan Giri bisa. Itu menjadi traveling yang haram. Ingat, tolong garis bawahi, jangan dipotong nih kalimat saya. Jangan ada yang ngomong begini, "Wah, Ustaz Jajuli anti ziarah." Anti ziarah. Pernah terjadi Pak, saya ceramah begini dipanggil sama tokoh senior, "Ustaz anti." Enggak anti ziarah saya. Kan saya bilang ziarah itu sunnah, boleh. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, jangan kau kira orang-orang yang mati syahid itu mati, mereka tahu kamu datang. Mereka tahu kamu datang. Mereka amini doa kita. Buktinya apa? Buktinya kalau kita masuk ke pemakaman, kita bilang apa Pak? "Assalamualaikum ya ahlal kubur, baraknal mu'minin wal mu'minat." Betul kan? Artinya dia itu hidup, tahu kita datang. Cuman alamnya barzah. Tahu barzah? Barzah itu tembok yang sangat tebal, nggak kelihatan, tapi tembok itu bening Pak. Beningnya seperti kaca riben. Dari sono nggak kelihatan, tapi dari sono kelihatan. Itu barzah Pak. Alam barzah. Itu alam barzah itu alam pemisah antara dunia dan alam kubur. Itu kata Rasulullah, itu ada alam namanya alam barzah. Orang-orang yang sudah meninggal tinggalnya di alam kubur, alam barzah. Alam barzah itu tembok yang tebal tapi bening. Beningnya riben. Pernah lihat kaca riben nggak? Dari dalam kelihatan, dari luar nggak kelihatan. Kita ada di luar nggak kelihatan, tapi orang yang udah meninggal itu melihat kita, dan para wali tahu kita datang. Ketika kita berdoa mengamini, yang haram mana Pak Ustadz? Yang haram itu kalau terbetik di hati. Alah, kita ziarah katanya, biar lu cepat dapat jodoh. Kebetulan anaknya jomblo udah lama. Biar baba lu dapat jodoh lagi, emaknya udah meninggal, kebetulan istrinya udah meninggal. Ada niat seperti itu, maka travelingnya menjadi traveling yang haram. Tolong Pak, jangan juga dipotong-potong. Nanti disangkanya saya anti ziarah lagi. Enggak Pak, ziarah sunnah. Cuma ketika ada niat yang seperti itu baru haram. Yang terakhir ada safar makruh. Ya, safar ini makruh Pak, nggak penting. Nggak penting. Apalagi ada niat di dalamnya. Saya bukan nggak reoni misalnya ya. Reoni itu boleh Pak, silaturahim sunnah. Tapi bisa jadi makruh Pak. Kenapa? Mau ketemu mantan. Mau ketemu mantan. Nanti di sono bilang, ini hari-hari Jumat. Ada ustadz pakai jubah. Walau hari mau kiamat, cintaku tidak berubah. Ketemu mantan, reoni ketemu mantan, makruh hukumnya, bahkan mendekati haram. Kebetulan mantannya udah janda, kucing kurus mandi di papan, papannya dari Marunda.
Badan kurus bukan nggak makan, karena mikirin si janda muda. Makruh, bahkan mendekati haram, traveling itu. Oke, masuk. Sering kali jadi pertanyaan, Ustadz, hukumnya bagaimana kalau kita traveling, safar, jalan-jalan ke negeri kafir? Ke negeri kafir, hukumnya bagaimana? Kita lihat. Ada Syekh Utsaimin, ini ahli hadis Pak. Ya, Al-Hafiz baru saja wafat. Kata Syekh Utsaimin, kebetulan beliau ini pendapatnya sering dikutip, ya. Berpergian ke negeri kafir hukumnya haram, kecuali ada 3 syarat. Negeri kafir mana ya? Rusia, Amerika, Hongkong kafir juga, termasuk Inggris. Negeri yang mayoritas orang kafir lah ya, mayoritas yang orang kafir. Hawaii, wah. Kecuali hukumnya haram kecuali ada 3 syarat. Yang pertama, mempunyai ilmu yang dapat menangkal syubhat. Karena dulu Pak, tahun-tahun 70-80 banyak ustadz-ustadz yang belajar ke Harvard, pulangnya pikirannya udah berubah Pak. Ada tuh, banyak tuh yang mereka tergabung dalam jaringan Islam liberal, JIL. Berangkat sekolah, lulusannya UIN, S1, S2-nya UIN, mau ngambil S3-nya di Harvard University. Kebetulan ada jurusan keislaman. Pulangnya Pak, idenya jadi ide yang jelek. Contoh begini nih, ini musim haji, orang pergi haji, ngapain berdesak-desakan begini? Kita kalau mau ke Mekah bulan apa aja, jangan musim haji kita mau menunaikan ibadah haji bulan apa aja bisa. Nah, padahal kan dalam hukumnya ada al-hajjul ashhur, haji itu adalah waktunya ditentukan. Musim haji bulan Dzulhijjah. Kalau bulan-bulan biasa bukannya nggak boleh, boleh, umroh namanya. Ada dulu Pak. Pulang lagi ke Indonesia, jilbab nggak wajib. Ada macam-macam lah ya. Jadi harus mempunyai ilmu yang dapat menangkal syubhat. Yang kedua, memiliki basis agama yang kuat, dapat menangkal syahwat. Banyak orang Pak, lama di luar negeri, pulangnya jadi LGBT, ada banyak. Banyak lama di luar negeri, ulangnya jadi lupa dengan agamanya. Banyak. Yang ketiga, boleh keluar negeri ke tempat negeri kafir asal ada keperluan untuk kebutuhan yang bisa karena ilmu atau karena berobat. Berobat boleh Pak, boleh. Di Indonesia udah nggak ada nih dokter jantung yang hebat. Udah kita pergi mana? Ke Amerika. Boleh. Tujuan berobat, tujuan menuntut ilmu, boleh. Kalau nggak ada 3 itu, kata Imam Utsaimin, haram. Nah, lalu ada yang haram lagi ya Rasul. Ada, kata Rasulullah, la tushaddur rihal illa thalasal masajid. Janganlah kamu memaksakan. Memaksakan tuh begini Pak, ngumpulin duit kita, ngumpulin duit. Ditanya sama istrinya, ini ngumpulin duit buat apa Bang? Buat pergi ke Amerika. Sementara dia belum haji, dia belum umroh. Kata Allah, kata Rasulullah, la tushaddur rihal illa thalas. Tidak boleh kalian memaksakan diri untuk berusaha traveling thalasa masjid sebelum kamu mengunjungi 3 masjid. Masjid apa ya Rasulullah? Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Ini hadis sahih Bukhari. Jadi ada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Minimal kata Imam Syafi'i 2 masjid. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Nabawi 2 minimal. Karena Haram, Masjidil Aqsa sedang ada konflik, sulit kita mendatanginya. Awas, ada orang ngumpulin duit Pak. Buat jual-jual untuk mana? Buat ke Rusia, buat ke Amerika, buat ke Inggris. Sementara ke Mekah belum. Saya pernah Pak
diundang ceramah oleh seseorang. Ustadz, ceramah ya ke rumah. Acara apa, Bu? 40 hari meninggalnya suami saya. Oh iya, saya datang. Saya datang, Pak. Waduh, itu di depan rumahnya mau motor gede, Pak. Moge itu entah ada berapa. Nggak dibawa tuh sama yang punya tuh. Masuk lagi ke ruangan garasi. Waduh, BMW-nya, mobil-mobil banyak sekali. Masuk ke ruang tamu, foto-fotonya, Pak. Wah, foto dia lagi begini, ada di Menara Pisa. Foto dia lagi bagaimana ada di air terjun Niagara. Saya tanya, Bapak ini sering keluar negeri, Bu? Iya, Pak. Dia hobinya jalan-jalan, Pak, keluar negeri itu. Foto-fotonya banyak sekali. Bapak senang, Pak, touring. Oh, kok nggak ada foto di Mekah, Bu? Pertanyaan saya itu. Saya selalu tanya, mana ada foto di Mekah? Aduh, Pak, Bapak belum pernah ke Mekah. Bapak belum pernah ke Madinah. Nah, bahaya ini, Pak. Dalam surat Yasin ada ayat bunyinya al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Al-yauma akan datang satu hari seluruh bumi ini dimintai saksian kita, Pak. Kalau kita sudah ke Mekah, sudah ke Madinah, Mekah, Madinah akan bersaksi kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah mengunjunginya. Pernah mengunjunginya. Tapi Amerika, Rusia, Inggris, Afrika Selatan nggak akan pernah. Itu negeri-negeri itu tidak akan bersaksi di hadapan Allah karena tidak bernilai ibadah. Nah, hati-hati, Pak. Jadi kata Rasulullah, jangan memaksakan diri berangkat kemana-mana dulu sebelum datang ke 3 masjid itu dulu. Masjidil Nabawi, Masjid Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Aqsa. Minimal 2 masjid. Lanjut ya. Lalu hikmah traveling apa, Pak Ustaz? Hikmah traveling itu satu, healing, Pak. Healing itu berasal dari kata self healing. Healing itu artinya penyembuhan. Ada orang-orang yang merasa bete, tahu bete? Bete itu udah pikirannya ruwet gitu. Dengan jalan-jalan itu, Pak, dengan traveling itu, jadi hilang keruwetannya itu, Pak. Hilang, Pak. Lah jangan-jangan jalan Bapak dari rumah ke masjid aja nih, Pak. Itu kan hilang itu, hilang, Pak. Datang ke rumah ketemu lagi 4D. Dia lagi. Lu lagi kata bini kita. Iya kan? Datang ke masjid aja tuh healing, Pak. Apalagi jalan-jalan jauh ke Bandung misalnya, Pak. Ke Tasik, ke Lampung, udah indah, bagus-bagus sekarang Lampung, Pak. Hah? Malaysia, jalan-jalan, Pak. Ya. Healing itu penyembuhan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rasulullah itu, Pak, ketika ditanya sama sahabat Nabi, Rasulullah, kita ngapain nih jalan-jalan? Ini perintah Allah. Rasulullah selalu bilang begitu, Pak. Ini perintah Allah. Illa wahyu yuha. 1500 tahun kemudian setelah Rasulullah tidak ada, diteliti, ternyata kesukaan Rasulullah healing itu, jalan-jalan itu, Pak, traveling itu ternyata untuk healing, pengobatan. Jadi tubuh ini, Pak, nggak mesti diobati sama dokter, dia bisa mengobati sendiri tubuh ini sebetulnya. Contoh lagi, Pak, kata Rasulullah, makanlah kamu sesudah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Pertanyaan kita, kenapa makan sesudah lapar? Kenapa makan tidak ketika lapar? Kita kan pengennya makan ketika lapar atau sebelum lapar bila perlu, mah. Udah rada agak-agak ini apa nih, perih, makan sebelum lapar atau ketika lapar. Tapi kata Rasulullah, kenapa kita disuruh makan sesudah lapar? Rasulullah ditanya, kenapa ya Rasulullah? Illa wahyu yuha, ini wahyu. Nggak tahu jawabannya. 1500 tahun kemudian diteliti, Pak, sama Dr. Albert dari Amerika. Diteliti, ternyata ketika kita lapar, biarkan lapar dulu, Pak, 5-10 menit. Biarkan, karena ketika lapar ada sel-sel buruk dimakan oleh sel yang baik. Jadi sel itu hidup, bakteri hidup, Pak. Bakteri yang baik itu makan sel-sel buruk ketika kita lapar. Makanya kita setahun sekali suruh puasa selama sebulan.
Seminggu sekali suruh puasa selama 2 hari, Senin dan Kamis. Kalau kamu mau, kata Rasulullah, silakan 1 hari puasa, 1 hari buka. Namanya puasa Daud. Puasa Daud ada Pak? Bu, ada. Sholat Nabi Daud nggak ada. 1 hari sholat, 1 hari enggak. Nah, ada mahasiswa saya. Kamu sholat Pun? Saya sholat Nabi Daud Pak. Hari ini sholat, besok enggak. Iya Pak. Itu modus namanya. Ya, healing. Jadi Pak, seluruh perintah Allah itu, ayatnya tadi rakaat pertama saya baca, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Enggak ada yang sia-sia, enggak ada yang sia-sia. Yang kedua, hikmah orang yang traveling itu Pak. Thalatsa da'watu mustajabah. Ada 3 katanya, doa orang yang mustajab, yang pasti dijawab, yang pasti diijabah, yang pasti hajatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doanya orang yang traveling. Doanya orang yang musafir. Jadi orang musafir traveling jangan diam-diam aja Pak, berdoa. Bos mau kemana bos? Alhamdulillah, saya mau keliling Jawa. Alhamdulillah, kemana aja? Ya dari sini terus Cikampek, terus Pantura, terus Gresik, terus sampai ke Madura, balik lagi terus ke Jakarta. Waduh, sepanjang jalan Pak berdoa. Kenapa? Kata Rasulullah, da'watul mustajabah. Kenapa? Da'watul mustajabah, doanya diijabah. Diijabah. Ya Pak, kalau mau diijabah, ayo jalan-jalan. Ya Pak, saya sumpahin Pak, mudah-mudahan rezekinya banyak. Ya, jalan-jalan Pak, mumpung masih ada umur. Sunnah itu. Yang ketiga, ada pahala otomatis. Pahala otomatis itu idza maridul abdul aw safar. Jika seorang hamba lagi safar, lagi traveling, Pak, maka dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu pahala otomatis. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Otomatis itu begini Pak. Dia dapat pahala sebagaimana dia tidak sedang safar. Bapak biasa sholat qobliyah masjid subuh, tahiyatul masjid, pahalanya besar. Karena berangkatnya semalam jam 11, mau jalan-jalan ke mana? Mau jalan-jalan ke daerah di sana tuh ada tempat di Probolinggo itu ada tempat rekreasi bagus. Atau Tawangmangu tuh enak, mau ke sana. Berangkatnya jam 11. Subuh baru sampai terminal Solo. Kita sholat subuhnya aja 2 rakaat Pak. Enggak sholat tahiyatul masjid, enggak apa-apa. Enggak sholat qobliyah, enggak apa-apa. Kata Rasulullah, dia akan dapat pahala sebagaimana kebiasaannya. Tentu bagi orang yang biasa. Habis subuh biasa kita baca Quran. Al-Mulk kita baca 30 ayat, kadang surat Yasin. Kalau hari Jumat, iya kita baca Al-Kahfi. Karena dalam perjalanan kita nggak baca Pak, maka dia dapat pahala otomatis. Dia dapat pahala otomatis. Pahala otomatis Pak. Tuh Pak. Biasa Bapak pagi-pagi bawa duit 10.000 masukin kencleng 10.000 tiap hari. Karena lagi jalan-jalan nggak masukin kencleng, tapi dapat pahala otomatis. Hadis Bukhari nomor 2996. Idza maridul abdul safar kutiba lahum mislu ma kana ya'malu muqimas shahr. Seperti dia bermukim pahalanya Pak. Tuh, saking istimewanya orang safar, Pak. Pahalanya otomatis Pak. Nggak perlu dia sholat tahiyatul masjid, nggak perlu dia sholatnya 4 rakaat, nggak perlu, cukup 2 rakaat aja. Duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, disatuin, dia dapat pahala seperti biasa. Sekarang kita masuk ke dalam adabnya traveling. Tapi adabnya apa nih traveling? 1, jangan lupa doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata. Kenapa ada kalimat tawakkaltu, Pak? Ketika keluar rumah, tawakal itu artinya menggantung Pak. Menggantungkan seluruh harapan, seluruh cita-cita kepada Allah. Terserah Allah lah. Kalau saya mau celaka, ya Allah yang punya. Lindungi saya ya Allah. Kalau saya selamat, Allah yang maha. Keserahkan sama Allah. Jangan lupa, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, ada pemimpin rombongan.
Jadi kalau kita berangkat berdua, satu harus yang tahu, Pak. Jangan sama-sama bego. Ini mau kemana kita? Mau ke Jawa Timur. Lu tahu nggak? Kagak. Lu, gue juga kagak. Gue jangan, kesasar itu, Pak. Kalau kita berangkat dua-duanya, ya minimal salah satunya ada pemimpin, dan pemimpin itu punya duit. Punya duit nggak lu? Enggak. Lu, gue juga enggak. Ih, mau pergi punya duit semua, repot. Ya, harus ada jadi pemimpin, Pak. Ini hadisnya Rasulullah, jika keluar 3 orang untuk berpergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang jadi pemimpin. Dia yang mengatur makan di mana kita. Berangkat bertiga, nggak ada yang jadi pemimpin, berantem, Pak. Makan di mana kita? Warung Padang aja, warteg aja, warung Padang, warteg aja, berantem, Pak. Tapi kalau ada pemimpinnya, kita makan di warung Padang, nggak ada yang berani udah. Iya, oke, siap. Jadi harus ada pemimpin rombongan, ya. Itu sunnah itu. Doa traveling, ini doanya. Bismillahi 3 kali, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Yang gampang ada, Pak. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Majreha, majreha itu artinya engkau yang mengendalikan. Jadi kalau kita naik bis, yang mengendalikan bis itu bukan supir, Allah. Kita mau naik pesawat, yang mengendalikan pesawat itu Allah, majreha. Sama, ini doa agak panjang. Ini doanya Nabi Sulaiman. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna muqrinin wa inna ila rabbinal munqalibun. Ini doanya Nabi Sulaiman yang suka menundukkan, semuanya ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Lanjut ya. Dan kalau kita traveling, Pak, kata Rasul, jangan coba-coba kamu traveling sama orang fasik, sama orang musyrik. Nanti kita ketularan dia, Pak. Lagi jalan, sholat dulu yuk, ntar gampang, masih jauh. Buat temen sama orang musyrik, sama orang syirik, sama orang munafik, iya. Tapi kalau sesama orang muslim, kata Rasulullah, rajulu ala dini khalil, falyanzur ahadukum minal yakhlil. Kalau bergaul dengan mereka pasti sepakat. Pir, minggir dulu, Pir. Sholat dulu kita. Sholatlah dulu. Kalau orang munafik, Pak, ntar aja dulu, masih jauh. Nggak tahu yang masjid lewat. Udah alas roban ini. Di alas roban nggak ada masjid ini, katanya. Alas namanya. Sholat di dalam. Sama, kalau dalam mobil. Apain lu sholat di mobil? Kayak orang gila. Ya, orang dia nggak ngerti dia. Kalau bisa, jalan sama orang-orang yang soleh, ya. Mengambil rukhsah. Ini mengambil rukhsah, Pak. Rukhsah itu artinya apa? Rukhsah itu artinya keringanan. Ada orang yang nggak paham, Pak. Ngapain sih dia ngambil rukhsah, katanya? Masih bisa kita sholat 4 rakaat. Di sono masih bisa kita asar. Salah. Justru rukhsah itu sunnah, Pak. Kalau kita berangkatnya duhur, kira-kira sampai maghrib, maka kita ambil ke depan, namanya jama' takdim. Duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Ustaz, kalau sampai sono asar masih ada, enggak usah sholat asar lagi. Justru sunnah hukumnya, kita mengambil rukhsah itu sunnah, Pak. Rukhsah itu keringanan, sunnah. Saya seringkali melihat orang memaksakan diri. Saya pernah bawa jamaah ke suatu tempat di bis itu, Pak. Kebetulan berangkatnya hari Kamis. Ada jamaah yang puasa Senin Kamis. Ya nggak apa-apa sih, bagus. Dia nggak paham. Kalau dia biasa puasa Senin Kamis, hari itu dalam keadaan berjalanan, maka sebetulnya kalaupun dia nggak usah puasa, dia akan tetap dapat pahala puasanya. Tadi hadisnya, Pak, pahala apa? Otomatis tadi. Kan repot, Pak. Satu bis mampir di restoran. Makan, Pak, makan. Dia diem aja. Nah, Bapak, puasa. Iya sih, bagus puasa. Dia nggak paham tadi ada pahala otomatis, Pak. Dan kalau dia tidak puasa, justru dapat 2 pahala. 1, pahala puasa dapat. Yang kedua, pahala rukhsahnya dapat. Tuh, enak kalau jalan-jalan, Pak. Rukhsahnya dapat. 2 pahala dia dapat. Nggak usah
Datang ke masjid, nggak usah tahiyatul masjid, nggak usah qobliyah, langsung 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Itu pun nggak pakai zikir lagi Pak, langsung qomat. Sunnahnya begitu Pak. Jadi kalau sholat jamaah itu habis 2 rakaat nggak usah astagfirullahaladzim, lama, langsung qomat, langsung 2 rakaat, langsung nggak pergi lagi. Kenapa? Ada 2 pahala. Hadisnya tadi, hadis pahala otomatis dan rukhsah. Enak Pak kalau paham terpeling secara hukum, ya. Yang repot itu orang nggak paham gitu ya. Nah, ada pertanyaan begini Pak. Ustadz, kalau kita ini kan kalau zaman dulu kan jarak tempuhnya itu minimal 80 km. Untuk bisa dijamak itu jarak tempuhnya 80 km. Kalau sekarang itu bukannya jarak tempuh Pak, tapi waktu tempuh. Gini Pak, maksudnya. Dari sini ini, dari Hakul Yakin ini ke Gatot Subroto itu paling sekitar 13 km Pak. Kurang lebih. Dari rumah saya ke sana itu 15 km. Saya sering ceramah di Humpus, Gatot Subroto. 15 km Pak. Tapi kondisinya macet. Kita keluar habis asar Pak, bisa-bisa isya sampai rumah itu kalau sore. Keluar Pak jam 4 Pak, habis ceramah nih jam 4 keluar, jalan gitu. Itu bisa-bisa sampai rumah itu Pak isya. Itu hukumnya gimana Pak? Iya ini kita jamak boleh Pak. Kenapa? Pada masa lalu jarak tempuh. Pada masa lalu jarak tempuh 80 km, tapi pada saat sekarang waktu tempuh. Kecuali jalannya pakai ambulan cepat. Iya, saya pernah Pak. Mau ceramahnya jam 5. Mau ceramah ke Humpus, Gatot Subroto, kantornya Pak Tommy Soeharto. Saya tungguin supir yang datang-datang. Supirnya datang, udah 4:30, jam 5 kurang seperempat baru datang deh Pak. Mau ceramah buka puasa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya Allah, jam 5 lu baru datang. Jam berapa gua ceramah? Ayo tenang aja Pak Ustadz. Ya Allah, saya udah marah aja Pak. Ini jalan ke Gatot Subroto bisa sejam loh. Macet di Tomang, macet di Manggarai. Waduh, udah enggak. Tenang aja Pak Ustaz. Udah jalan aja Pak. Ini supirnya pinter Pak. Dia bawa ambulan Pak. Ustaz, saya bilang naik apa? Ini naik motor. Ya Allah, ini perusahaan besar Humpus, PT Humpus pakainya ambulan. Udah tenang aja Pak Ustaz, naik aja. Ya Allah, udahlah saya duduk aja di ambulan Pak. Saya diem aja Pak. Marah saya Pak. Saya diem aja. Saya bilang sama dia, ini kalau dibunyiin lagi Pak. Saya bilang nih kalau ada polisi gimana? Bilang aja saya lagi jalan sama mayat. Saya dibilang mayat, ya Allah. Udah diem aja saya Pak. Sampai Humpus nggak ada 10 menit Pak. Orang dihidupin lampunya sama dia. Ada polisi jalan, polisi gini. Sangkanya bawa mayat, kurang ajar. Sampai Humpus 10 menit Pak. Saya ceramah betul-betul sampai maghrib. Saya mau marah nggak jadi, pinter juga. Iya Pak, jadi kalau mau cepet naik ambulan. Itu pengalaman true story saya Pak. Ya, mengqashar sholat. Mengqashar sholat itu ada hadis yang sahih Pak. Kata Ibnu Abbas, aku biasa menemani Rasulullah SAW dan dia tidak pernah menambah sholat selama dalam perjalanan. 2 rakaat saja. 2 rakaat. 2 rakaat. Dan jangan lupa, kalau kita ada niat mau jalan kemana, sholat sunnah safar Pak. Sholat sunnah safar, inna harajtu min munzilah fasalli. Jadi sholat sunnah safar itu salah satu kebiasaan Rasulullah, 2 rakaat saja sholat sunnah safar. Dan Rasulullah biasa melaksanakannya secara cepat. Secara cepat itu secara ringan, cepat aja. Rakaat pertama inna atoina, rakaat kedua kulhu, udah. Kadang nggak baca Fatihah aja udah, cepat aja. Jangan sampai orang nungguin kita di bis lama. Lama amat situ sholatnya Allah.
Lama teman-teman nungguin. Lama amat sih tuh. Sholat sunnah safar gua 2 rakaat 10 menit. Rasulullah biasa melanggarakannya cepat, Pak. Allahu Akbar. Enggak pakai iftitah lagi, langsung bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, selesai. Tayamum. Tayamum ini, Pak, juga sama. Ini bonus yang diberikan kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Naik pesawat misalnya, Pak. Tayamum. Itu ayat Al-Maidah ayat 6. Tayamum itu cuma 2, Pak. Ya kan? Tangan. Ini tangannya begini. Ini harus menyentuh ini, nyentuh semua. Nyentuh. Kalau dia punya cincin, buka dulu cincinnya. 1. Terus. Sekali boleh, 3 kali bagus. Tempel lagi, buka. Pakai apa, Pak Ustaz? Debu. Iya kan, nggak ada debu. Saya bilang nggak ada debu. Kata Albert Einstein, setiap tempat ada debu, cuma mata kita yang nggak mampu melihatnya. Jamaah saya, Pak, di pesawat, saya bilang sama jamaah umroh saya, Pak, waktu sholat masuk silakan tayamum. Dia ngambil pada tasnya, ngambil pasir deh, Pak. Ini pasir dari mana, Bos? Dari Purwokerto. Nggak mesti bawa pasir. Yo, nggak mesti bawa pasir. Di tempat itu tempat semua ada. Cuma 2, tangan dan wajah saya cukup. Ada lagi, Pak. Ini jamaah nggak ikut manasik. Nggak ikut manasik, Pak. Tayamum. Ini tayamumnya, Pak. Kaki, tangan. Itu bukan tayamum, saya bilang. Itu pantomim. Ya, tayamum, Pak. Ada lagi yang protes, Ustadz, ini kan ada air. Nih tangan saya ada air, Ustadz. Nggak boleh tayamum menggunakan air. Oh, ini rumahnya Ustadz kampung, Pak. Hukumnya nggak boleh. Tayamum itu batal, ada air. Pak, iya ada air, Pak. Nih, seisi pesawat ini 460 orang. Jangan banyak-banyak, Pak. 100 orang aja yang tayamum pakai air kayak Bapak. Ini becek nih, Pak. Oh iya ya. Kalau ini becek, Pak, 1 tetes ada yang kena kabel, kebakar kita, Pak. Oh iya, Pak Ustadz ya. Iya. Nah, ngerti Pak Ustadz ya. Kenapa ada air di pesawat tapi hukumnya tayamum? 1. Ada lagi yang protes, Ustadz, kan ada toilet. Kenapa nggak kita toilet semua, Pak? Pak, ini pesawat isinya 460 orang, Airbus ini. Jangan banyak-banyak, 100 orang aja ngantri di pesawat, di toilet. Miring pesawat, Pak. Supirnya tuh, pilotnya bingung, ini kenapa miring nih katanya. Karena semua ngantri untuk wudu. Itulah kenapa fatwa Majelis Ulama Indonesia, walaupun ada air, walaupun ada toilet, maka orang di pesawat itu tayamum. Nggak bisa saya bayangin, Pak. Jangan 460, Pak. 100 orang aja jamaah saya semua pakai air semua, Pak. Becek ini, Pak. Kalau udah becek, Pak, netes atau tetesan aja, Pak, bahaya, Pak. Atau berdiri semuanya. Maka tayamum ini, Pak, Al-Maidah ayat 6. Ada, Pak. Tayamum, cuma 2 tayamum itu, tangan dan wajah saja cukup. Ya, tayamum. Ketika kita berjalan menanjak, kalau naik mobil ya, Qala Jabir itu salah satu sahabat Nabi yang sering jalan-jalan sama Rasulullah. Jabir tuh kalau jalan, kata Rasulullah, kalau jalanan naik, Rasulullah bilang Allahu Akbar. Kalau naik, Pak, Allahu Akbar. Kalau turun, Subhanallah. Kalau melihat keindahan, Masya Allah. Apa artinya Masya Allah? Semoga keindahan itu bisa terulang lagi, bisa melihat lagi. Kata Masya Allah di Indonesia disalahgunakan, Pak. Kalau ada anak kecil nakal, apa kata emaknya? Masya Allah ini anak, itu kalimat bahaya, Pak. Kenapa? Kalau ada anak kecil nakal, emaknya bilang Masya Allah, itu ibunya lagi berdoa, mudah-mudahan lu besok nakal lagi.
Iya, kata Rasulullah, kalau kau melihat keindahan, katakan Masya Allah, biar besok kita bisa melihat lagi, biar lusa kita bisa melihat lagi, biar kapan bisa melihat lagi. Masya Allah, melihat keindahan Mekah yang baru. Udah lihat belum Mekah yang baru? Mekah jadi separuh udah jadi itu Pak, indah sekali Pak. Depan Hotel Anjum itu udah jadi semua Pak. Ketika saya ke situ, Masya Allah, indah sekali, AC-nya sejuk, karpetnya tebal Pak. Kalau udah jadi semua nikmat, semua orang bisa melihat Mekah, melihat Ka'bah dari berbagai sudut, di atas, di bawah, semua bisa. Depan Hotel Anjum udah jadi. Masya Allah. Artinya apa? Semoga besok saya bisa melihat lagi keindahan ini. Ada orang cantik lewat bilang Masya Allah. Jangan pakai pantun Pak, jangan itu mah. Dan lihat orang cantik, Masya Allah, kucing kurus mandi di papan, papannya dari marunda, badan kurus nggak makan karena lo janda muda. Jangan begitu, nggak boleh pakai pantun dulu, itu repot ya. Masya Allah. Tapi kalau ngeliat anak nakal, jangan bilang Masya Allah, haram hukumnya. Orang-orang Indonesia itu selalu tuh Masya Allah, ini anak nakalnya, gitu. Padahal dia sedang berdoa buat nakalnya berikutnya. Ketika kita traveling, jalan-jalan, disunnahkan pulangnya siang hari. Tengah malam dipulang. Udah kayak maling aja. Sunnah Pak, bukannya nggak boleh. Ya namanya perjalanan kita nggak tahu prediksi ya, diprediksi ya. Sunnah kalau bisa dipulangnya siang hari pulangnya. Berangkatnya kalau bisa pagi. Karena Rasulullah bilang Allahumma barik lana fi buhuriha. Berangkatnya pagi kalau bisa. Tapi kadang-kadang pesawat kan nggak bisa diprediksi. Tapi kalau bisa diprediksi, pagilah berangkatnya, traveling itu. Ya, makan dan minum saat traveling. Kata Rasulullah, wa kulu wasrobu. Makanlah kamu, jangan berlebihan. Kita kan enggak Pak. Ini mumpung ada di Lampung nih katanya. Ini banyak duren nih katanya. Kalau lagi ke Sumatera Utara, mumpung lagi ada duren apa? Ucok nih katanya. Duren ucok. Wah, dia makan Pak. Habis makan dijengker Pak. Kolesterolnya naik, digotong ke rumah sakit. Wa kulu wasrobu, jangan berlebihan. Ada ayatnya Pak, Al-A'raf ayat 31. Wa kulu wasrobu, jangan berlebihan. Tetapi orang-orang yang sedang traveling dalam perjalanan Pak, itu fleksibel Pak. Mampir di hotel, kita lewat restoran, udah wangi nih, maka makruh hukumnya sholat. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau makanan telah dihidangkan, maka makanlah dulu, baru sholat. Saya mau tanya, mendingan makan ingat sholat atau sholat ingat makan? Ayo dong jawab. Mendingan makan ingat sholat atau sholat ingat makan? Mendingan makan ingat sholat daripada Allahu Akbar. Ya Allah, itu wangi bener. Iya, ini mah hadis sahih. Muslim 560, makanan telah dihidangkan maka jangan, termasuk buang hajat ya. Ini hadis sahih. Wanita harus dengan mahram. Mahram itu bisa dengan suaminya. Kalau suaminya nggak ikut, titipkan sama orang yang lebih tua dari dia, sama-sama perempuan. Bu, titip ya Bu ya, istri saya mau ikut. Titipkan Pak. Itu ya, itu namanya mahram ya. Masuk rumah kosong, kita berangkat sama istri, sama anak-anak semua berangkat, pulangnya agak malam, rumah kosong, rumah kita kosong Pak. Kata Rasulullah, kalau kamu masuk dakhalal bait ghair maskun, masuk rumah kosong, kamu jangan diam, bilang assalamualaikum. Anaknya protes, mak nggak ada orang di dalam. Jangan, kata Rasulullah, kalau masuk rumah kosong, assalamualaikum. Ibnu Mas'ud tanya sama Rasulullah, untuk apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ketika kita bilang assalamualaikum, maka seluruh makhluk gaib, nah ingat Pak, ketika kita tinggalkan rumah dalam keadaan kosong, makhluk-makhluk gaib, jin-jin, hiprit, suster ngesot, sundel bolong, tuyul, kuntilanak, ada di rumah kita itu. Ketika kita masuk mengucapkan assalamualaikum, mereka berkata, ya kita nggak bisa nginep hari ini. Keluar semua mereka. Maka kita masuk dalam keadaan bersih. Tapi kalau kita masuk nggak bilang apa-apa,
cuma bilang begini, ayo capek bener ya Allah, capek. Apa kata makhluk-makhluk itu? Asik, malam ini kita bisa tidur di sini. Malam ini kita bisa nemenin dia tidur sama bininya. Nanti kalau dia berdua sama bininya, kita ada di tengah-tengahnya. Jadi kata Rasulullah, ucapkanlah salam supaya orang-orang yang ada di dalam makhluk-makhluk yang ada di penghuni-penghuninya di dalam itu keluar semuanya. Kalimatnya memang tidak sulit. Kalimatnya ringan, tapi ini jarang kita praktekkan, Pak. Enggak mesti telepon dari mana saja kalau rumah kita kosong, Pak. Kita masuk, Assalamualaikum. Jangan lupa, ya. Nah, tadi ada doa kalau melihat keindahan alam, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Kalau melihat keindahan Al-Imran 191, ya. Terakhir, ini sunnah, Pak. Seringkali terabaikan ini. Kalau kita berada di suatu tempat, seringkali nggak kontrol dengan sampah. Maka ketika kita pulang, bersihkan tempat. Wala tabghil fasada fil ard. Allah nggak suka sama orang yang merusak alam. Sekali lagi, merusak alam. Ini bersihkan segala sesuatu semampu kamu, semampu kita, Pak. Bersihkan. Nggak mesti semua, bersihkan tempat kita itu. Ini hebatnya, Pak, orang Allah kasih Allah kasih aturan buat kita. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk traveling, Pak, ya. Rezeki dimudahkan, umur dipanjangkan, badan disehatkan. Traveling itu cuma 2 modalnya, Pak. Punya duit, badan sehat. Itu 2. Selesai itu, jalan, insyaallah. Sunnah. Ya, insyaallah bulan depan kalau ada waktu, ya, bulan depan atau bulan depannya lagi, kita bahas fikih kuliner, Pak. Ini penting, Pak, fikih kuliner. Pentingnya gimana, Pak? Kita akan melihat hukum-hukum kuliner. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya adalah kopi luwak. Siapa yang pernah minum kopi luwak? Kopi luwak itu oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 nomor 13 halal hukumnya. Kaidahnya mana? Kaidahnya itu adalah kata Imam Syafi'i, kalau ada hewan makan biji-bijian, ditelan, dikeluarkan lewat feses, lewat kotoran, ambil, tanam, tumbuh, halal. Oleh Majelis Ulama dibawa ke laboratorium, kotoran luwak itu, Pak, nah, dicuci, tanam, tumbuh. Kata Majelis Ulama halal. Kalau minum di Starbucks Cafe itu, Pak, apa keistimewaan luwak itu? Luwak itu bisa memilih kopi yang bagus, kopi yang sudah matang, yang sudah bagus. Dimakan sama dia, enggak dimakan, enggak dirusak, Pak. Tetap jadi feses. Itu halal hukumnya. Tapi Majelis Ulama Malaysia, Majelis Ulama Brunei, Majelis Ulama Singapura, Majelis Ulama Dubai, Majelis Ulama Emirat mengharamkan. Itu kelebihan Indonesia. Jangan cari kalau di Starbucks Cafe di mana di sana ada Starbucks Cafe, tapi dia bukan kopi luwak. Di Indonesia Starbucks Cafe kopi luwak, 1 cangkir segini 65.000 sekarang. Karena 1 kilonya kopi luwak itu 3.500.000. Nah, itu salah satunya yang kita mau bicarakan. Yang kedua, ini penting. Di Malaysia sekarang ada wisata berburu, Pak. Di Indonesia juga ada, Tasikmalaya tuh. Wisata berburu itu, Pak, kalau kita masuk, kita dikasih anjing 2, anjing hidup terlatih. Wisatanya berburu, Pak. Berburu wisata. Nanti hasil buruannya itu boleh dimakan. Loh, kok boleh, Ustaz? Ini yang kita mau bahas nanti. Kata Rasulullah dalam Al-Quran, dihalalkan bagi kamu makan hasil buruan. Nih kita bawa anjing, Pak, tapi anjingnya yang terlatih, ya. Jadi syaratnya 1, anjingnya terlatih. 2, ketika melepas kita bilang Bismillahi Allahu Akbar. Nih anjing nih, 2 ekor nih, anjingnya terlatih, Pak. Tahunya terlatih gimana, Ustaz? Nanti kita bicarakan. Ya, Bismillahi Allahu Akbar, lepas. Dia tangkap, datang ke kita. Ambil, biasanya dia tangkap ayam hutan. Lihat kondisi ayamnya, Pak. Kalau dia masih hidup, potong.
Anjing yang terlatih tidak akan bikin dia mati, Pak. Enggak akan. Tapi kalau mati hukumnya haram. Artinya anjing itu enggak terlatih kalau sampai mati, Pak. Apalagi sayapnya hilang satu, dimakan sama dia tuh. Ya, itu jangan dimakan hukumnya. Tapi kalau ditangkap masih gelepar-gelepar, bismillahirrahmanirrahim, cuci, bakar, makan sama kita. Jadi satu syaratnya anjingnya terlatih, dua melepasnya dengan bismillah ya Allahu akbar. Datang anjing terlatih itu datang lagi, Pak. Anjing tuh, Pak. Manusia kasih amanah, Pak, dapat nggak balik lagi tuh manusia. Kalau sama anjing, Pak. Anjing datang lagi, potong bismillah ya Allahu akbar. Itu hukumnya boleh, Al-Maidah. Nah, itu yang mau dibicarakan kalau di fikih kuliner. Banyak lagi, Pak. Nanti kita juga akan cerita tentang hukum kuliner ekstrim. Apa aja. Makanya ini 2 pertemuan. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bahas insyaallah. Silakan, Pak, ada yang mau tanya-tanya? Yang mau ditanyakan silakan. Silakan, Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit keluar tema. Ya. Mengenai pahala otomatis. Umumnya lansia itu kalau sudah sakit-sakitan gitu, itu ya keluar kencing juga nggak terasa gitu, sehingga hampir dikatakan tidak punya kesempatan untuk melaksanakan sholat. Iya. Apakah kira-kira pahala otomatis itu berlaku? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan Pak biar sehat walafiat, dan tentu pahala otomatis ini adalah pahala yang kita lihat dulu, Pak. Susunan kalimatnya, idza maridtul abdu, ya, aus safar. Idza marid itu artinya tua, sakit. Idza marid itu tua artinya sakit. Aus safar. Kata Rasulullah, jika seorang hamba sakit atau sedang safar. Jadi 2 suku kata, marid was safar. Nah, kita ngaji kitab kuning dulu nih. Nah, ya. Marid was safar. Ini hukumnya. Maka dia catat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala kebiasaannya, Pak. Kebiasaannya dia itu misalnya kalau pagi dia sering baca Quran, tahu-tahu pagi itu badannya sakit, lemas, maka pahalanya dapat. Biasanya dia rajin ke masjid, hari itu asam uratnya kambuh, Pak. Biasanya asam uratnya cuma 7, ini 9, sakit. Maka dia dapat pahalanya secara otomatis, Pak. Ini hadis idza maridta, marid itu artinya sakit. Tua termasuk sakit. Biasanya dia rajin sholat ke masjid setiap waktu. Ini enggak, karena dia punya keraguan. Ragu apa? Anyang-anyangan, ya kan? Udah kencing netes lagi. Kencing netes lagi. Maka dia akan dapat pahala seperti biasanya ke masjid. Lalu bagaimana Ustaz hukumnya? Nah, ini lain lagi, Pak. Kalau udah bicara tentang, saya baru kemarin manasik di Hotel Santika, ada nanya seperti itu. Oh, Ustaz, saya mau tanya. Umur saya 70, Ustaz. Saya udah dol. Dol, apanya yang dol, Pak? Kerannya dol. Nah, kerannya dol. Hukumnya bagaimana, Pak Ustaz? Kata Rasulullah, tinggalkan ragu-ragu, Pak. Ya, kadang-kadang begitu, Pak. Udah rapi nih, Pak. Ragu-ragu kan? Netes. Perasaan netes nih. Nah, itu, Pak. Kata Rasulullah, tinggalkan ragu-ragu. 1, tinggalkan ragu-ragu. Andai netes beneran, Pak, tapi kita nggak ragu, maka sah hukum sholatnya. Tapi kita nggak ragu, kayaknya enggak. Nggak taunya netes, penetes. Tapi kita nggak ragu, sholatlah. Tapi, Pak, kita keluar rumah, enggak netes, Pak, enggak netes, enggak apa. Tapi kita ragu, maka berwudulah. Itu khusus buat orang yang sakit dan orang yang lansia, bukan yang muda-muda, bukan. Saya ulang lagi ya. Andai kita lagi keluar, Pak, sampai pintu, netes kayaknya tadi ya. Wah, enggak. Sholat, maka sholatnya sahih, diterima, Pak. Padahal netes misalnya, karena kita yakin enggak netes.
Apa kata hadis? Kata ayat hadis. Kata Allah, aku tergantung prasangkamu. Pernah dengar hadis ayat itu? Aku tergantung prasangkamu. Ayat itu bukan hanya pada saat doa aja, Pak. Pada urusan fikih juga. Itulah kenapa Rasul tinggalkan ragu-ragu. Tapi ada orang yang keluar rumah, dia nggak keluar, Pak. Dia nggak tidak netes. Tapi dia ragu. Netes kayaknya ya. Netes. Maka dia harus mengulangi wudunya. Jadidu wudu'akum. Perbaharui wudunya. Nah, jadi khusus buat orang yang sedang sakit atau orang tua, maka tinggalkan ragu-ragu. Satu, Pak. Yang kedua, urusan pahala otomatis itu, Pak. Itu tidak instan. Ya, tidak instan. Walaupun dia tua, kalau masih mudanya tukang baok, baok, teler, tukang giling, linting, cimeng, enggak, manggil teman zaman dulu, bro, sini bro, lu siapa bro? Tahu-tahu udah tua, dia insaf. Apa dia dapat pahala otomatis? Tidak. Karena hadisnya itu sebagaimana kebiasaannya. Kalau bapak-bapak ini udah masih sehat nih, Pak, qobliyah nggak pernah, 40 waktu nggak pernah tinggal tuh. 40 waktu itu kan 17 rakaat, 11 rakaat dua tahajud, 17 rakaat wajib, qobliyah 40 waktu satu hari itu malam, nggak pernah tinggal. Tiba-tiba pada usia tertentu Allah takdirkan kita sakit, langkah kita jadi lemah, kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kata Allah, idza maridul abdu, orang seperti itu akan dapat pahala otomatis sebagaimana kebiasaannya. Itu yang saya maksud tidak instan, Pak. Nah, jangan dibilang ntar aja tua makanya pahalanya otomatis, enggak. Gitu. Paham ya, Pak ya? Ada lagi, Pak? Baik, itu saja saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.